Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini sedang menikmati channel ini senantiasa dalam keadaan sehat, kaya raya, dan bahagia. Oke teman-teman, kita masih membincangkan tentang seputar energi yang ada pada diri kita. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan. Salah satu cara untuk memanfaatkan, kita harus tahu energi yang ada pada diri kita, powernya ini sudah besar atau tidak ya. Ini khususnya untuk masalah kesehatan diri sendiri. Jadi maksudnya untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebelum menyembuhkan diri sendiri, maka kita perlu ada suatu pengetahuan bahwa yang menyembuhkan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan dalam hati, dalam keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita berhasil, kita tidak menjadi sombong. Kemudian kalau kita tidak berhasil, kita tidak berputus asa. Masih kita coba lagi. Kemudian selanjutnya masalah penyakit. Bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Cuma kadang hari ini kita belum ketemu obatnya, tetapi ada obatnya. Allah SWT sudah menyediakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma masalahnya kita belum menemukan saja. Dan selanjutnya adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan itu ada dua, kata orang-orang. Yaitu yang pertama adalah penyakit tua dan penyakit mati. Jadi selain daripada penyakit itu, maka masih ada kesempatan kita untuk berikhtiar ya. Namanya kita ini berikhtiar. Jadi kalau kita sudah pegang yang ini, maka kita selanjutnya adalah kita ambil pelajaran juga bahwa supaya kita nanti tidak putus asa, bahwa seorang dokter yang spesialis pun dia tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa 100% menyembuhkan. Walaupun dia dibekali oleh peralatan-peralatan yang canggih, di rumah sakit yang canggih, tetap saja tidak bisa 100% menyembuhkan. Jadi kalau teman-teman nanti berusaha menyalurkan energi, kemudian tidak sembuh, maka jangan putus asa. Nanti kita coba lagi. Berarti kalau dalam syariatnya ini berarti powernya, kekuatan energinya masih belum. Itulah makanya kita tingkatkan energinya. Kemudian kita nanti gabungkan dengan metode yang lain. Nah, seperti itulah. Harus kita bekali sebelum kita terjun ke praktek untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Nanti kalau untuk menyembuhkan yang orang lain ada beda lagi. Jadi yang pertama adalah ketika kita sakit, misalnya sakit kepala, maka kita diamkan dulu pikiran kita, konsentrasi, kemudian doa kepada Allah SWT, kemudian kita niatkan menyalurkan energi yang ada pada diri kita ke telapak tangan. Kalau kita mau memijit, maka kita arahkan, niatkan energi kita ini ke jari-jari kita. Nah, jadi habis itu kita konsentrasi, kemudian kita pijit-pijit di situ ya, pijit-pijit di kepala. Kemudian kita ikutin saja arah dari perasaan kita nih. Misalnya kita mau mijit di arah kening, ya kita ikutin saja.
Berarti titik-titik sarafnya itu yang bisa menyembuhkan ada di sebelah kening tadi. Kita misalnya ke arah leher, ya ikutin saja. Ikutin saja gerakannya, kemudian tetap kita niatkan menyalurkan. Jadi tekanannya pun, tekanan pijit pun disesuaikan ya, karena tidak perlu keras-keras. Intinya kita tekan-tekan dan menyalurkan energi yang ada pada diri kita untuk mengurai penyakit apa saraf-saraf yang terganggu itu. Jadi dikembalikan tadi, ada pikiran, niat, kemudian kita salurkan energi kita ke arah yang sakit. Jadi kalau kita continue seperti itu, maka kita akan bisa rasakan sendiri nanti sakit kepalanya akan insya Allah akan mereda. Memang seperti itu, tidak harus langsung, maksudnya tidak langsung sembuh ya. Ya bisa juga langsung sembuh, tapi kadang-kadang berangsur-angsur. Seperti dokter juga sama juga. Ketika menyembuhkan, kita pergi ke dokter, kita dikasih obat untuk 3 hari. Itu pun harus makan pagi, siang, malam. Maknanya untuk mengobati itu pun harus ada, membutuhkan waktu. Jadi teman-teman jangan putus asa ketika pijit belum ada perubahan. Tapi biasanya itu ada perubahan, walaupun mungkin berkurang. Tadinya 100% menjadi 80%. Jadi nanti kita pijit lagi 60%. Nanti insya Allah satu hari itu kalau kita pijit terus, seperti minum obat tadi, akan mengalami kesembuhan. Bagusnya lagi teman-teman mulai mempelajari titik-titik saraf ya, apalagi kalau untuk mengobati orang lain. Karena nanti kadang-kadang orang lain ini nanya, kita pijit di sini kemudian terasa sakit, maka dia akan nanya, apa ini, saraf apa nih? Nah, kalau kita tahu, maka kita menjelaskan, oh ini titiknya adalah misalnya titik kepala, ini titik lambungnya di sini, titik jantungnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada tambah lagi kalau kita mau mengobatin orang lain. Insya Allah nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Kita kembali lagi bahwa ini teknik untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Nanti kalau misalnya ada sakit perut, nah kita niat aja salurkan. Kita niat menyalurkan energi di telapak tangan kita atau di jari-jari kita. Kemudian kita ikutin ilham gitu ya, ikutin petunjuk dalam hati kita ini apa yang dipijit. Walaupun sakit perut misalnya, kita ada petunjuk, ada keinginan untuk memijit di sebelah tangan, kita ikutin saja dengan niat menyalurkan energi untuk menyembuhkan sakit perut. Jadi tidak harus perutnya yang dipijit seperti itu ya. Kita ikutin saja gerakan rasa di dalam diri kita. Kita mijitnya kemana? Ke kaki kah? Atau ke tangan kah? Atau ke lengan? Atau ke punggung? Begitu seterusnya. Jadi kita juga latihan menyalurkan energi, juga melatih rasa bagaimana, di mana titik apa petunjuk yang ada pada diri kita, sehingga nanti kita kalau semakin latih ini, maka kita akan semakin peka perasa kita, dan energi yang ada pada diri kita pun semakin besar karena digunakan dan diasah. Seperti pisau, kita hari-hari kita asah, nanti lama-lama menjadi tajam. Nah, seperti itu. Jadi memang kemampuan yang energi khususnya pada diri kita ini harus kita asah supaya menjadi lebih besar dan lebih tajam. Tajam itu maksudnya lebih bisa digunakan, seperti itu. Jadi untuk menyembuhkan orang lain nanti kita bahas lagi, karena banyak faktor-faktornya harus kita perhatikan ketika kita menyembuhkan orang lain. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Pada kesempatan ini kita akhiri saja.
Mudah-mudahan tetap sehat, kaya raya, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.